Sahabat Jendela Ambastaman, hari ini saya berkesempatan bertemu dengan Pak Andi Wiranata. Pak Andi ini adalah seorang pegiat atau aktivis budaya Tionghoa. Hari ini kita akan bicara mengenai satu filosofi yang sangat terkenal dalam budaya Tionghoa, yaitu Yin dan Yang. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya, terima kasih nih Pak Andi sudah bergabung ya di Jendela Aam. Mudah-mudahan sehat Pak Andi ya. Ya, sehat-sehat Pak. Ya. Nah, Pak Andi, seperti kita diskusi di WhatsApp ya, apa itu sebenarnya Yin dan Yang itu? Boleh, supaya lebih jelas saya share screen ya Pak. Ya, baik, saya ada siapkan sedikit supaya lebih enak kita menjelaskannya. Selamat malam. Kalau kita ngomong Yin dan Yang, itu asalnya semua ada dari I Ching. I Ching itu adalah salah satu kitab dari orang Tionghoa yang paling lama. Sejarahnya sudah 5.000 tahun lebih sudah ada. Jadi kalau kita belajar I Ching, itu banyak istilah yang perlu kita pelajari. Yang kita pelajari pertama Tai Chi, kedua Yin Yang, ketiga 3 talenta, 4 Xiang, 5 elemen. Yang 5 elemen ini banyak ke kesehatan. 6 Yao, 7 strategi, di mana ini ada 5 elemen dan Yin Yang. Baik. Heksagram, 9 bintang atau losu, 10 peta sungai, 10 batang, dan 10 sayap. Ini masing-masing. Terus ada 12 cabang bumi, kalender matahari, kalender bulan, dan 24 musim. Kemudian 64 heksagram. Jadi yang kita ngomong hari ini hanya 1 dan 2. Oke. Saya langsung lanjut ke bawah. Baik. Atau oke lah, saya langsung lanjut aja karena apa pertanyaan yang ada tadi sudah ada. Nanti kalau perlu tanya apa langsung nimbrung aja ya. Baik. Jadi kalau kita ngomong tentang Yin Yang atau Tao itu ada 2 orang atau kita sebut 2 orang yang mendalami, dan mereka yang paling banyak penyataannya diambil orang, yaitu pertama Lao Tzu. Lao Tzu itu katanya manusia hidup di atas bumi, dan bumi mengikuti aturan langit, langit mengikuti aturan Tao, dan Tao itulah yang mengikat alam semesta. Kemudian kalau Konghucu ngomong sebaliknya. Baik. Tai Chi menghasilkan 2 unsur, Yin Yang. Tai Chi Shen Yin Yang. Yin Yang Shen Si Xiang. 2 unsur itu menghasilkan 4 fenomena. Baik. Dan 4 fenomena menghasilkan 8 trigram atau pakwa. Jadi 1 Yin dan 1 Yang itulah Tao. Jadi berikutnya saya kasih lihat. Baik. Ini gambar Yin Yang. Di sini ada gambaran beda. Sebenarnya Yin Yang yang benar adalah gambarnya seperti ini. Agak dia agak rata. Jadi dengan alam semesta ini, galaksi Bima Sakti putarannya begitu. Tetapi sama orang supaya gampang dibuat rata seperti ini, termasuk yang latar belakangnya Bapak seperti gini gambarnya. Oh iya baik. Ya, sebenarnya yang benar adalah gini, tapi dilukis gini. Jadi, untuk memudahkan barangkali ya. Iya, jadi di garam ini ada 1 garis disebut Yang, dan 2 garis disebut Yin. Baik. Nah, di sana ada beberapa filosofi dari pembacaan. Saya cuma nggak baca Mandarin, saya langsung terjemahannya.
Baik. Dari yang tiada energi, lalu diawali oleh energi, inilah adalah awal pembentukan yang dan merupakan pembentukan massal. Ini filosofinya yin yang. Kemudian ada lagi satu turun, satu naik. Yin dan yang tidak berlawanan, tetapi saling melengkapi dan saling mengisi. Perkembangan bersama dan digunakan bersama. Yin tidak lahir, yang tidak tumbuh. Di dalam yin ada yang, di dalam yang ada yin. Kalau yang memuncak melahirkan yin memuncak melahirkan yang. Perubahan yang tidak berhenti, memasuki fase perputaran, melanjutkan dan menghambat. Besarnya tiada batas besarnya, kecilnya tiada batas kecilnya. Itulah awal perubahan. Segala sesuatu yang tidak mutlak berubah terus dan tidak dapat dikendalikan oleh kita. Itulah yin yang. Jadi saya mau cerita tentang yin dan yang ini. Baik. Yang ini adalah yang aktif, yin ini adalah positif. Biasa yin dan yang ini digabung kita sebut namanya tai chi. Ya. Jadi alam semesta ini semuanya adalah berdasarkan tai chi. Yaitu ada siang, ada malam, ya. Yin dan yang besar siang malam itu adalah tai chi yang besar. Terus di dalam lingkungan kita, termasuk diri kita, itu juga adanya namanya tai chi. Dalam kita juga ada namanya yin dan yang. Mana? Paling gampang saya kasih contoh jari tangan. Baik. Ya. Di sini ada 5 jari, tapi ada 1 jari jempol dan ada 4 jari jari lainnya. Jempol itu ada 1 angka yang positif 1 atau ganjil, sedangkan 4 itu genap. Jadi ini dari 1 jari ini jempol yang aktif, sedangkan sisanya 5 yang 4-nya adalah pendukung. Tetapi dalam yang ada yin, di dalam jari yang jempol ini kita ada 2 bukunya, itu disebut yin. Demikian jari yang 4 ini, di dalam jari itu ada 3 bukunya, itu dan yin dan yang. Jadi itu adalah setiap manusia, baik selain manusia dan semua makhluk yang ada di dunia ini tidak lepas dari yin dan yang. Dan yin dan yang ini yang ada dalam diri kita, baik yang ada dalam itu sebenarnya tidak berlawanan, tetapi saling melengkapi dan saling melengkapi dan saling membantu menutupi. Ya. Jadi kemudian yin dan yang, tai chi yang kita, tai chi kecil, tai chi diri kita harus mengikuti aturan tai chi besar. Jadi tai chi yang besar itu seperti pagi kita bangun kerja, malam harus tidur. Otomatis tai chi dalam tubuh kita akan menyesuaikan diri. Itu udah waktunya malam, dia akan ngantuk dan tidur. Ya, itu yang akan menjadikan kita jet lag, karena biasa udah jam segini kita harus tidur. Kalau kita tiba-tiba naik pesawat keluar sampai Amerika, beda 12 jam, itu tai chi diri kita belum sesuaikan dengan tai chi sana. Makanya tetap jamnya itu kita tidur. Jadi itu adalah tentang yin yang ada dalam diri kita dan dalam alam semesta. Jadi pengertian yin dan yang itu banyak sekali, bisa laki-laki perempuan, warna hitam putih, positif negatif dan lain seterusnya. Tapi di mana itu semua berhubungan dan tidak saling lepas, ya. Itu dulu, mungkin ada yang ditanyakan dulu. Baik, terima kasih Pak Andi ya untuk pengantarnya nih. Ini secara konsep atau filosofi ini, tadi kan disampaikan ini berasal dari I Ching ya, itu kitab segala
sumber di dalam peradaban Tiongkok. Nah, tapi yang pertama kali membawakan, terus kemudian mempopulerkan, itu ada figur tertentu nggak, Pak Andi? Oke, terima kasih. Ya. Jadi yang pertama kali membuat kitab I Ching ini adalah fusi. Jadi fusi itu dia membuat I Ching hanya berupa yin yang dan 8 kuanya. Kemudian sampai di Zhou Wenwang ada lagi penjelasan atau tambahan menjadi 64 kuah. Jadi 64. Dan di dalam 64 kuah itu semuanya hanya berupa gambar-gambar, gak ada penjelasan. Sampai kepada Nabi Konghucu. Nabi Konghucu baru mempelajari kembali mereka apa yang tertulis dan menyempurnakan. Jadi dulu kitab I Ching isinya sangat banyak penjelasannya. Baik. Sama Nabi Konghucu dirapikan, dibuat menjadi 10 sayap atau 10 buah tulisan, yang mana menerangkan lebih gampang dari tulisan-tulisan itu, di mana setiap dari 64 kuah itu kita ada dia penjelasan tersendiri sehingga kita lebih gampang belajar. Jadi saat ini semua orang yang belajar I Ching menggunakan pedoman dari pada Kongzi, Nabi Kongzi. Karena sampai saat ini karena gak ada orang yang merasa lebih sanggup atau menjelaskan lebih detail daripada Kongzi punya tentang I Ching ini. Ya, jadi kalau kita bilang yang menguasai I Ching di dunia ini yang pertama siapa? Pertama adalah fusi. Fusi, ya. Ya, kedua itu adalah Zhou Wenwang, Raja Zhou, ya. Raja Zhou, ya. Ya. Ketiga ya Lao Tzu. Lao Tzu cuma nggak menjelaskan lebih detail, tapi dia menguasai. Keempat Nabi Kongzi. Mereka dia menguasai benar I Ching ini. Itu Nabi Senche itu yang dimaksud dengan Konghucu. Ya, Kongzi itu Konghucu. Ya. Jadi nanti di I Ching itu akan banyak sekali melahirkan aliran dari sini. Ya, saya boleh kasih ini. Baik. Yang pertama ya Xiangsu. Xiangsu berdasarkan fenomena penjelasannya, aliran. Terus aliran Konfusianisme, terus aliran Pao, aliran perubahan sejarah, aliran Lici, aliran Tai Chi, lamaran, termasuk aliran Buddha juga ada menggunakan I Ching. Ini ada perubahan dari 64 perubahan. Jadi bisa jadi 4096 perubahan punya. Terus astronomi dan lain sebagainya. Terus banyak ilmu prediksi seperti feng shui, numerologi, lihat muka, lihat nama, pakti perhitungan, keterampilan medis, qigong, wushu, tai chi dan lain sebagainya. Jadi itu berupa kumpulan ilmu pengetahuan di berbagai bidang ya Pak Andi. Iya, banyak sekali. Baik. Menarik. Kita hanya ngomong dua dari ini 13 macam ini yang hari ini kita ngomong. Fokus dulu ya ke yin yang. Terakhir nih Pak Andi, ini apa relevansi ya dari filosofi yin dan yang ini untuk kebaikan kehidupan? Ya, filosofi yin dan yang itu adalah sesuatu yang berbeda. Yin dan yang itu kalau orang barat melihat itu sesuatu yang beda. Positif, negatif itu beda. Tetapi di dalam filosofi orang Tionghoa itu walaupun berbeda,
itu harmonis, harus saling kerjasama, baru sesuai dengan filosofi kita. Ya, seperti dalam kehidupan sehari-hari, walaupun saling berbeda, tetapi kita harus saling membutuhkan. Termasuk kerjaan kita, atasan dan bawahan dan lain sebagainya, itu adalah suatu perbedaan. Laki-laki perempuan juga berbeda, tetapi itu mereka harus saling harmonis baru bisa menunjukkan hasil yang baik. Demikian juga ya di dalam prakteknya banyak sekali yang berbeda-beda, tapi kita harus harmonis. Intinya, jadi harus harmonis walaupun beda. Seperti di dalam logo ini, ya yang kita lihat kembali. Nah ini. Di dalam ini, kalau yang udah membesar, dia akan muncul ing. Kalau ing membesar, dia akan mulai muncul yang. Dia akan berputar gini. Dia akan berputar terus. Jadi kalau sesuatu yang udah besar, dia akan muncul. Jadi itu harus supaya harmoni ada muncul terus. Kita juga harus harmoni. Baik. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Pak Andi, ajaran inti, kalau ini disebut sebagai satu ajaran ya, yin dan yang ini adalah mengajarkan harmoni ya di dalam kehidupan. Jadi di dalamnya kerjasama, saling mengisi, saling membantu di dalam perbedaan. Ya, jadi kehidupan ini diwarnai oleh seperti dua kutub yang berbeda ya, siang malam, laki-laki perempuan, tumpul tajam, hitam putih, begitu ya. Dan ini adalah perbedaan yang sebenarnya memerlukan kerjasama untuk bisa harmoni, begitu Pak Andi? Iya, harus ada kerjasama baru ada hasil yang bagus. Kalau nggak bisa kerjasama, maka tidak akan punya apa-apa. Apa diartikan lain juga ini sebagai satu bentuk konsep keseimbangan di dalam kehidupan? Iya, betul. Pak Andi, terima kasih nih atas masukan sharing ya mengenai yin dan yang ini, dan kita tertarik nanti untuk lanjut ya untuk menggali dan berbicara dengan konsep dan filosofi yang lain ya dari peradaban Tiongkok kuno. Ini menarik Pak Andi, dan saya kira karena kita baru memasuki hanya dua konsep tadi ya, yin dan yang, dari sekian banyak konsepsi yang saya kira tertarik ya untuk kita pelajari ya, untuk kebaikan dan juga untuk saling mengetahui ya, saling memahami ya dengan konsepsi peradaban dari berbagai kawasan gitu ya. Dan kebetulan hari ini kita menggali satu bentuk filosofi dari peradaban Tiongkok. Sekali lagi terima kasih Pak Andi.